warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah yang sama, yaitu bimbingan belajar matematika. Ya. Namun sebelum kita belajar, terlebih dahulu saya mau ngecek kehadiran. Ya, ada apa tidak yang absen hari ini. Yang pertama, Sela Veronica, Zela Eminati, Syarifa Anggraini, Sinta Clarissa, Santia Maharani, Naim Munawara. Oke, dihadir semua ya. Oke. Baik, hari ini kita belajar tentang bimbingan belajar matematika yang sebelumnya itu Ibu sudah mengirimkan materi kepada Anda semua, yaitu tentang psikologi belajar dan karakteristik siswa. Anda sudah diminta untuk memahami, mempelajarinya di rumah, gitu ya. Hari ini kita mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami dan mendiskusikan permasalahan yang terkait dengan psikologi belajar dan karakteristik siswa. Ya. Dan kita akan menggunakan metode pembelajarannya itu yaitu case based learning. Ya. Case based learning itu adalah nanti saya beri masalah, ya. Anda diminta untuk mengidentifikasi masalah, ya, untuk memahami masalah terlebih dahulu. Setelah itu mengidentifikasi masalah, setelah itu mencari teori yang terkait dengan permasalahan tersebut. Nanti Anda tentukan formulasi solusinya itu kira-kira apa, ya. Solusi dari permasalahan itu kira-kira apa. Nanti boleh ditanggapi oleh boleh minta pendapat yang lainnya juga, ya. Dan itu tidak akan saya lepas sendiri, itu nanti akan ada penguatan dari saya juga. Oke? Tujuan pembelajaran kita yaitu Anda semua atau mahasiswa itu diharapkan mampu menganalisis berbagai psikologi belajar dan karakteristik siswa sebagai dasar penyusunan layanan bimbingan belajar yang tepat. Ya. Tujuan kita itu sebelum Anda bisa membentuk suatu bimbingan belajar, Anda harus mampu dulu, harus tahu dulu psikologi belajar itu apa saja, dan harus mampu dulu memahami atau menganalisis karakteristik siswa. Ya. Karena untuk membuat bimbingan belajar itu, untuk menentukan sistem dalam bimbingan belajar yang akan Anda buat, tentu Anda harus memahami karakteristik siswa. Ya. Karena karakteristik siswa itu ada berbagai macam, tidak bisa kita satukan, ya, tidak bisa kita samakan saja. Lalu sebelum kita lanjutkan, ya, ada yang bisa atau ada yang sudah baca, sudah memahami materi yang sudah disajikan kemarin, sudah dikirim kemarin? Ada. Sudah baca semua? Sudah. Sudah belajar semua? Sudah. Kalau sudah belajar, coba ya. Siapa yang bisa atau tahu apa saja psikologi belajar? Oke, yang di depan dulu lah. Zela. Behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Pendekatan behaviorisme ini menganggap bahwa belajar itu terjadi karena adanya perubahan perilaku dari siswa. Siswa itu diberi stimulus dan respon seperti diberi penghargaan atau hadiah. Pada teori humanisme yaitu menekankan pada potensi individu untuk berkembang dan belajar secara mandiri, serta pentingnya motivasi dan kebutuhan emosional dan proses dalam belajar. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah proses aktif mengolah, menyimpan, dan mengingat informasi. Contoh aplikasinya dalam kelas yaitu mendorong pemecahan masalah dan eksplorasi. Teori belajar konstruktivisme adalah pendekatan psikologi belajar yang menekankan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditransfer dari guru ke siswa, tetapi sesuatu yang secara aktif dibangun oleh siswa itu sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Baik,
dan semua jawabannya bagus sekali, ya, sudah benar. Mari kita simak sebentar sekilas ya, walaupun materinya sudah diberikan sebelum ini, tetapi kita simak sekilas tentang psikologi belajar dan karakteristik siswa. Ini teori psikologi belajar, ya. Behaviorisme itu perilaku dipelajari melalui hubungan antara stimulus dan respon, ya, antara stimulus dan respon serta adanya penguatan atau hukuman. Nah, seperti yang disajikan oleh Syarifah tadi, ya. Coba perhatikan, kalau kita kaitkan dengan di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu, dalam Islam manusia memiliki tabiat, ya. Pernah dengar kata tabiat kan? Tabiat itu kecenderungan dan perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan atau takdib namanya. Ya, kalau dalam Islam itu ada hadis ini yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Pernah nggak dengar hadis itu? Pernah ya? Nah, itu apa namanya? Itu antara stimulus dan respon. Dia tergantung, ya. Apa yang kita lakukan itu tergantung dengan stimulus yang ada, gitu. Nah, itu hubungannya dengan kalau di dalam Islam itu hadisnya seperti itu. Kalau kognitivisme itu belajar dipandang sebagai aktivitas internal yang melibatkan pemikiran dan pemahaman, ya. Pemikiran dan pemahaman kalau di dalam Islam itu ada namanya tadabbur. Pernah dengar kan? Pernah. Dan ada namanya tafakkur, ya. Apa yang bedanya? Tadabbur itu berpikir mendalam. Pernah nggak Anda dengar tadabbur alam, tadabbur ayat, dan seterusnya? Pernah ya? Pernah. Maka itu apa? Tadabbur itu berpikir mendalam, biasanya untuk merenungi makna ayat-ayat Allah dan ciptaannya. Ya. Kalau tafakkur itu apa? Memahami sesuatu secara mendalam, tidak sekedar mengetahui permukaannya saja. Ya. Ini dua psikologi belajar. Yang selanjutnya itu ada konstruktivisme. Ya. Konstruktivisme itu belajar bukan hanya menerima informasi saja. Anda itu tidak hanya mendengar ceramah dari dosen saja, enggak. Tapi apa? Tetapi juga menginterpretasikan dan mengkonstruksikan makna. Ya. Apa mengkonstruksi makna itu? Konstruksi, Anda pernah dengar nggak konstruksi? Ya. Mengkonstruksi berarti kita membangun. Kita membangun pengetahuan kita sendiri. Kalau kita membangun pengetahuan kita sendiri, itu akan lebih lama dia nempel di ingatan kita daripada hanya mendengar ceramah saja. Ya. Kalau Anda mendengar ceramah saja atau Anda menghafal saja, itu selesai ujian lupa. Ya. Kalau Anda mengkonstruksikan pemikiran Anda sendiri, itu Anda mencari sendiri dari mana asalnya, misalnya rumus ini dari mana asalnya, kemudian rumus dari mana asalnya, itu Anda akan lebih lama ingat-ingatan. Ya, itu bedanya. Dalam Islam itu apa? Di Islam itu mendorong pembelajaran itu aktif sejak awal. Kita mengkonstruksikan itu artinya kan kita aktif, ya. Iqra, bacalah, ya. Maka kita disuruh membaca, kita disuruh aktif untuk mencari sesuatu itu, mencari tahu apa ilmu yang ada itu. Oke? Bisa dipahami itu ya? Oke. Lalu yang terakhir adalah humanistik. Itu belajar dilihat sebagai proses yang memfasilitasi pertumbuhan pribadi, ya, pemenuhan kebutuhan dan aktualisasi diri. Dalam Islam itu manusia memiliki fitrah, ya, atau dinamakan dengan potensi dasar kebaikan, ya. Dan tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi tersebut. Kita mengembangkannya secara menyeluruh, baik itu akal, hati, jiwa, dan akhlak. Ya. Dari beberapa teori psikologi belajar ini, ya, bisakah Anda memahaminya? Bisa. Bisakah kita implementasikan nanti kalau Anda terjun ke lapangan? Bisa. Insya Allah, ya. Insya Allah bisa ya.
Siswa itu adalah makhluk yang unik ya, yang memiliki berbagai karakteristik, baik itu ras, suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, seorang guru itu harus mampu memberi ruang aman dan nyaman. Ya, karena apa? Karena kalau belajar itu kita udah nggak nyaman, itu nggak akan masuk ke dalam otak. Anda masuk ke kelas, terus di dalam kelasnya itu Anda merasa terancam, Anda merasa tertekan, itu tidak akan masuk. Apa yang akan Anda pelajari itu tidak akan masuk. Ya, makanya guru yang bertugas, karena tugasnya itu kan di sekolah atau di tempat misalnya bimbingan belajar. Maka guru atau tutor itu yang harus memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk siswa. Ya, lalu karena sejatinya kita itu harus menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek kehidupan. Ya, moderasi beragama itu berakar pada sikap toleran. Kita harus toleransi. Ya, misalnya ada siswa yang beragama lain dia ingin melakukan ibadah, ya toleransi silakan. Kita tidak mengganggu ibadahnya mereka. Ya, begitu juga sebaliknya. Adil, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan ras atau agama itu biasa saja. Jangan itu dijadikan akar untuk kita memusuhi seseorang gitu. Ya, dan tidak boleh ekstrim ya. Karena perbedaan itu kita ingin bertindak ekstrim itu nggak boleh ya. Oleh karena itu kita harus menerapkan nilai-nilai moderasi beragama itu dalam kelas ya. Baik itu dalam kelas bimbingan belajar. Kita akan membagi Anda dalam beberapa kelompok ya. Dalam beberapa kelompok itu 3 kelompok saja yang atau Anda mau bagi sendiri. Kelompoknya di mana? Oke, 2 aja ya. Supaya kita menghemat waktu, kita bagi aja yang di depan ini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di belakang kelompok 3. Ada 3 kelompok. Nanti di dalam kelompok itu Anda akan mencoba menyelesaikan suatu permasalahan. Ini ada 2 masalah. Coba perhatikan. Masalah pertama, ya, di sebuah lembaga bimbingan belajar swasta, seorang tutor menghadapi kelas yang terdiri dari siswa dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Ya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Dia menyadari bahwa gaya belajar mereka juga sangat beragam. Ada yang sangat visual, ada yang kinestetik, dan ada yang cepat bosan jika hanya mendengar ceramah. Di sisi lain, beberapa siswa tampak saling menjauh karena perbedaan kepercayaan. Ya, sering itu misalnya nanti di bimbingan belajar itu di bimbel dia menyendiri, yang agamanya Islam dia bareng temannya yang Islam, nanti yang Hindu misalnya bareng temannya yang Hindu, yang Kristen sama temannya yang Kristen. Ya, ini harus Anda atasi kalau Anda yang punya bimbingan belajar ini. Lalu apa? Tutor tersebut ingin menciptakan kelas yang inklusif. Ya, inklusif, tidak eksklusif. Eksklusif itu apa? Eksklusif itu khusus untuk orang-orang tertentu, eksklusif gitu ya. Ini ingin menciptakan kelas yang inklusif, yang nyaman, yang aman untuk semua, bukan untuk sekelompok orang gitu ya. Lalu dan bisa mengakomodasi semua siswa, namun bingung bagaimana strategi yang tepat. Ya, nanti Anda akan memecahkan masalahnya. Kira-kira kalau ini masalahnya, ya, berdasarkan psikologi belajar dan karakteristik siswa, apa yang akan Anda lakukan? Oke? Lalu masalah yang kedua adalah seorang guru bimbel mengajar anak SMA kelas 12, ya, yang akan menghadapi UTBK. Salah satu siswa laki-laki dikenal cerdas, tapi akhir-akhir ini jadi pemurung, suka menyendiri dan menolak berbicara. Ia sering tidak menyelesaikan latihan yang diberikan dan mudah marah jika ditegur. Ketika ditanya, dia menjawab, "Saya bingung.
saya nggak tahu mau jadi apa. Ya, temannya mengatakan bahwa orang tua siswa itu sangat memaksa anaknya untuk masuk jurusan tertentu. Sering kan? Sering ya? Mungkin di pribadi Anda sendiri atau mungkin cerita dari teman. Sering sekali orang tua itu memaksa kehendak mereka agar anak itu mengambil jurusan tertentu. Ya, padahal Anda itu sudah membayangkan Anda akan jadi apa nanti. Anda lulus, Anda mau kuliah jurusan ini, terus nanti Anda setelah kuliah Anda akan jadi apa, itu sudah Anda bayangkan. Ternyata kondisi di lapangan di rumah itu Anda dipaksa oleh orang tua untuk mengambil jurusan tertentu, dipaksa. Ya, jadi Anda jadi pemulung. Apa yang Anda hadapi sebagai tutornya? Ya, apa yang solusi apa yang Anda tawarkan sebagai tutornya? Oke? Jadi permasalahan ini silakan Anda pecahkan, ya. Anda pecahkan permasalahan ini sesuai dengan langkah-langkah dalam case based learning, ya. Pembelajaran case based learning nanti mungkin kita akan ada 1 atau 2 kelompok yang tampil ke depan, kelompok lain yang akan mengomentari. Oke? Silakan duduk berkelompok. Sudah selesai ya semuanya? Sudah. Oke. Ada yang menawarkan diri untuk kelompok berapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu hasil diskusinya? Oh boleh, kelompok 1 silakan. Ke depan ya. Syarifah mewakili kelompok 1. Oke, silakan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan mengenai masalah 1. Di sini kami itu telah berdiskusi tadi mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang terdapat pada masalah 1 ini. Jadi pada masalah 1 ini terdapat beberapa masalah seperti adanya perbedaan gaya belajar dan ada juga perbedaan agama. Nah, di sini perbedaan gaya belajar itu kan gaya belajar itu tidak hanya satu gaya belajar saja, tetapi terdapat beberapa gaya belajar seperti auditory, kinestetik, dan lain sebagainya. Nah, terdapat juga beberapa perbedaan agama seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Konghucu. Nah, itu kita itu harus membuat bagaimana anak itu tidak merasa bosan dan tidak merasa dia itu dikucilkan gitu. Apakah teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Dipersilakan. Ada yang mau menambahkan? Oke, dari kelompoknya dulu. Zela. Dan yang satu izin menambahkan, kan tadi kita ajang keluarkan. Nah, kalau anaknya banyak bisa dipisah aja, metode adik-adik aja, kinestetik aja, visual aja. Nah, kalau anaknya sedikit itu mungkin bisa digabung aja, tapi pelajaran di kelasnya yang dibedakan. Baik, terima kasih Zela atas sarannya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup sampai ke Beri aplaus dulu. Baik, sangat menarik sekali kalau ada kasus-kasus yang seperti ini ya. Karena apa? Karena memang kita Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, dan seterusnya. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa nanti kita akan ketemu juga dengan kasus yang seperti ini. Ya, mungkin sekarang di lingkungan Anda itu Anda hanya bergaul dengan orang-orang yang misalnya agamanya sama, tetapi tidak bisa Anda pungkiri nanti suatu saat Anda akan ketemu dengan masalah yang sama. Tentu Anda harus mencari solusi. Benar, solusi yang sudah ditawarkan oleh kelompok 1 tadi, yaitu yang pertama misalnya kalau anaknya banyak itu kita bisa dikelompokkan aja satu-satu, misalnya ini
bergabung aja, tetapi dengan memvariasikan. Misal hari ini kita metodenya yang mendukung untuk anak kinestetik, hari yang kedua metodenya untuk mendukung anak yang visual, hari yang ketiga mendukung anak yang auditori gitu ya. Maka itu diformulasikan aja gitu. Dan begitu juga yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, untuk perbedaan agama itu kita bisa menghadirkan tutor yang agamanya juga berbeda, atau berbeda itu atau sama dengan anak tadi, sehingga apa? Sehingga dia merasa punya kekuatan tersendiri kalau ada sepertinya ini ada orang yang sama dengan kita gitu ya. Sehingga mereka tidak merasa terkucilkan, walaupun orang tidak mengucilkan, tapi secara tidak langsung kalau tutornya hanya dari orang Islam aja, terus temannya dari Islam juga, dia merasa terkucilkan. Tapi kalau tutornya juga ada dari agamanya dia, maka dia akan ada rasa penguatan, ada dua. Oke ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Baik. Ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang belum bersuara lah ya. Coba Yepa. Baiklah, saya mencoba menyimpulkan pelajaran hari ini, yang mana kita membahas tadi yaitu teori belajar. Yang pertama itu ada behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga itu ada konstruktivisme, dan ada humanistik. Selanjutnya ada juga kita belajar tentang gaya belajar, yaitu ada 3 tadi. Yang pertama visual, yang kedua audiotori, dan yang ketiga itu ada kinestetik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih juga. Oke, terima kasih.